pagi Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Erwin Yanti C2, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023. Asal instansi SMK Negeri 1 Bawolato, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias. Izinkanlah saya melaksanakan praktikum pembelajaran pada hari ini, Selasa 5 Desember tahun 2023 di kelas 10 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultural dengan materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Selamat pagi, Pak Ibu. Nah, seperti biasa, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita, maka kita menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari Bapa di dalam surga, kami memuji dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu pada pagi yang cerah ini. Dan inilah kami pada pagi hari ini, Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu, anak Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang perhatikan dulu sekeliling. Apakah ada sampah dan baju sudah masuk ke dalam rok atau celana, atribut lengkap? Ya, kalau ada sampah silakan dipungut dan dikasih di tempat sampah. Sekarang biar lebih semangat, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Hadir, Bu. Adrianus Lavau. Hadir, Bu. Asmita Hulu. Hadir, Bu. Destalenta Lase. Hadir, Bu. Yantonio Supate Malu. Hadir, Bu. Hadir semua kan? Hadir, Bu. Minggu yang lalu kita telah melakukan atau Ibu telah menugaskan kalian untuk melakukan atau melaksanakan praktikum sederhana. Apa sudah kalian laksanakan? Sudah, Bu. Sudah kalian bawa hasil praktikum kalian? Sudah, Bu. Nah, jadi Ibu mau bertanya. Coba ingat-ingat kembali pada saat kalian menyemaikan biji kacang hijau dan bandingkan dengan keadaannya sekarang. Apakah ada perbedaan? Ada, Bu. Ada perbedaannya kan? Ada, Bu. Perbedaannya itu apa? Apa perbedaannya? Siapa yang bisa? Saya Bu. Oh, silakan Medina. Sebelumnya hanya biji. Nah, setelah disemaikan, tanaman kacang hijau sudah memiliki akar, batang, dan daun. Dalam arti sudah menjadi individu baru. Nah, bagus. Nah, jadi pada saat kalian menyemaikan hanya berbentuk Biji. Setelah bertumbuh, setelah beberapa hari, maka biji tersebut berubah menjadi tanaman Baru. ya. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti. Apa itu tujuan pembelajaran yang harus kalian capai? Yang pertama, siswa mampu menganalisis proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kedua, siswa mampu menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
apa yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan merupakan proses irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Tangan untuk Priscilla dulu. Pertanyaan kedua, apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Ini dijawab oleh kelompok Giberaldi. Pak Chris ya, silakan Chris. Baik, langsung kami baca saja jawaban dari kelompok kami. Apa ciri-ciri makhluk hidup yang bertumbuh? Jawaban dari kelompok kami adalah yang pertama, tumbuh dan berkembang, bernapas, bergerak, bereaksi pada rangsangan, bereproduksi atau berkembang biak, dan membutuhkan zat nutrisi. Good, berarti itu ciri-ciri dari makhluk hidup yang bertumbuh. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Ini kelompok Auksin. Silakan kelompok Auksin menjawab pertanyaan yang ketiga. Baik, saya akan menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan perkembangan. Perkembangan adalah perubahan fungsi organ tubuh menjadi lebih kompleks. Ya, jawabannya dari kelompok Auksin adalah perubahan organ tubuh supaya lebih kompleks. Apa ciri-ciri tumbuhan telah mengalami perkembangan? Siapa yang bisa menjawab dari kelompok etilen? Ciri-ciri makhluk hidup yang berkembang yaitu bernapas, membutuhkan nutrisi, bergerak, bereaksi pada rangsang, tumbuh dan berkembang, bereproduksi atau berkembang biak, mengeluarkan zat-zat sisa dan beradaptasi. Ya, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup yang mengalami perkembangan. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang kita masuk pada kegiatan kedua. Di sana ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat ini kalian jawab berdasarkan dari praktikum sederhana yang kalian lakukan. Ya, jadi pertanyaan itu kalian jawab berdasarkan praktikum sederhana yang kalian lakukan. Nah, jadi Ibu menyuruh kalian menjawab pertanyaan yang keempat ini di atas, ada di LKPD pada kegiatan kedua. Silakan perhatikan tanaman yang telah kamu semaikan dan silakan jawab di LKPD. Nanti kita presentasikan setiap kelompok dan Ibu berikan waktu sebanyak 5 menit. Silakan. Pertanyaan yang pertama sampai keempat kita berikan dulu. Kita mulai dari kelompok etilen. Siapa yang bisa menjawab untuk kelompok etilen? Dewiani kelompok lain perhatikannya. Baik, sesuai dengan hasil dari praktikum sederhana yang telah kelompok kami laksanakan. Di sini ada perbedaan ini kami telah melaksanakan praktikum di 2 tempat, yaitu di tempat terbuka dan tertutup. Jadi di sini pasti ada perbedaan antara 2 tempat ini, itu bisa dilihat dari terjadinya perbedaan pertumbuhan dari akar, batang hingga sampai pada daun. Untuk kelompok etilen. Kelompok Auksin. Bagaimana tanggapanmu, jawabanmu mengenai pertanyaan keempat ini di atas? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan kegiatan 2 yang dimana soalnya di sini dari pengamatan percobaan penanaman kacang hijau yang telah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya, apakah terjadi pertumbuhan? Ya, terjadi karena adanya pertumbuhan akar, batang, cabang, dan daun. Soal nomor 2, bandingkan pertumbuhan tanaman di tempat tertutup dan terbuka. Pertumbuhan di ruang tertutup tanamannya kurang subur dan tanamannya kekuning-kuningan. Sedangkan di ruang terbuka yaitu pertumbuhan tanamannya bagus dan berwarna hijau. Soal nomor 3, bandingkan pertambahan tinggi antara pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tertutup dan terbuka. Tinggi tanaman kacang hijau di tempat yang tertutup rata-rata 20-20 cm, sedangkan di ruang terbuka 20-30 cm. Soal nomor 4,
Adakah perbedaan jumlah dan warna dari daun antara tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terbuka dan tertutup? Jumlah daun di tempat terbuka 2 daun terlihat subur dan berwarna hijau, sedangkan di ruang tertutup 2 daun akan tetapi agak kekuning-kuningan. Ya, betul. Ada perbedaan. Tanaman yang diletakkan di tempat tertutup dan tanaman yang diletakkan di tempat terbuka. Berikan aplaus dulu untuk kelompok. Sekarang kelompok liberal. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pertanyaan di atas atau yang ada di LKPD? Silakan dulu siapa yang bisa? Oh, Baik, dari pengamatan kami tentang penanaman kacang hijau yang ditaruh tempat gelap dan tempat terang, ya kami akan menjawab soal nomor 1 yang dimana soalnya dari pengamatan percobaan penanaman kacang hijau yang telah dilaksanakan di tempat sebelumnya apakah terjadi pertumbuhan yang terjadi pertumbuhan karena tanaman sudah memiliki mengalami tinggi volume dan massa. Nomor 2, menunjukkan pertumbuhan tanaman di tempat tertutup dan terbuka. Kacang hijau yang diletakkan di tempat terbuka nampak lebih subur dan berwarna hijau, sedangkan di tempat tertutup nampak tidak subur dan berwarna kuning. Yang soal nomor 3, bandingkan pertambahan tinggi antara pertumbuhan kacang hijau di tempat yang tertutup dan terbuka. Kacang hijau di tempat tertutup lebih tinggi daripada tanaman di tempat terbuka. Tanaman kacang hijau di tempat terbuka lebih pendek daripada dan nampak subur. Nomor 4, bandingkan perbedaan jumlah dan warna daun antara tanaman kacang hijau yang diletakkan di tempat terbuka dan tempat tertutup. Daun kacang hijau yang diletakkan di tempat tertutup hanya memiliki 2 helai daun. Warna daunnya kuning, batangnya putih, sedangkan di tempat terbuka daunnya berwarna hijau, batangnya hijau, daunnya juga lebih banyak. Baik, kami akan menjelaskan nomor 1 dari pengamatan percobaan penanaman kacang hijau yang telah dilaksanakan di pertemuan sebelumnya apakah terjadi pertumbuhan. Dari pengamatan kami, percobaan penanaman kacang hijau yaitu tanaman mengalami pertumbuhan mulai dari ukuran, berakar, dan tinggi batang dan memiliki daun. Kedua, bandingkanlah pertumbuhan kacang hijau di tempat tertutup dan tempat terbuka. Artinya di tempat tertutup agak panjang, sedangkan di tempat terbuka agak pendek. Soal keempat, bandingkanlah perbedaan jumlah dan warna daun antara tanaman kacang hijau diletakkan di tempat terbuka dan tertutup. Daunnya di tempat gelap rata-rata 3-5 lembar, sedangkan di tempat terbuka rata-rata 5-9 lembar. Artinya di tempat gelap daunnya agak sedikit, sedangkan di tempat terbuka daunnya banyak. Ya, terima kasih kelompok Sitokin telah menjelaskan secara mendetail berdasarkan hasil dari kelompok praktikum yang telah dilaksanakan. Tepuk tangan untuk Sitokin. Berarti kalian telah tahu jawaban masing-masing ya, karena kalian telah melakukan praktikum sederhana. Nah, jadi dari yang kalian jelaskan, dari yang kalian jawab tadi mengenai pertanyaan yang Ibu berikan, itu kalian jawab berdasarkan dari hasil dari praktikum yang telah kalian laksanakan. Nah, jadi kita akan melanjutkan materi kita ke kegiatan berikutnya, yaitu mencari data. Ya, mencari data apa saja yang mempengaruhi, ya, apa saja yang mempengaruhi faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, apa saja proses-proses atau perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk lebih Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Ya, biar ilmu pengetahuan kalian lebih bertambah lagi selain dari hasil praktikum yang kalian telah
pertumbuhan dan perkembangan itu. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk lebih menambah ilmu kalian, maka Ibu akan tayangkan video pembelajaran. Sambil kalian menonton video pembelajaran, silakan juga menjawab pertanyaan berikutnya yang ada di LKPD. Ya. Tumbuhan atau tanaman mengalami proses pertumbuhan yang berbeda-beda, guys. Nah, kali ini Kritis akan menjelaskan tentang proses pertumbuhan pada tumbuhan atau tanaman. Namun sebelumnya, apakah kamu tahu perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan dan perkembangan. Meski berbeda, tapi pertumbuhan dan perkembangan adalah dua proses yang berjalan bersamaan dan saling terkait. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume massa, jumlah sel, atau protoplasma pada suatu organisme. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pertumbuhan itu adalah merupakan proses apa ya? Apalagi? Proses apa lagi? Silakan Chris, apa itu pertumbuhan tadi? Kan kalian sudah menyimak yang namanya video. Pasti ada yang kalian apa tadi? Apa itu dulu pertumbuhan? Pertumbuhan itu adalah perubahan bentuk dikarenakan bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pembesaran ukuran sel yang membentuk makhluk hidup tersebut. Pertumbuhan itu adalah merupakan proses perubahan organ tubuh ya, dari biji sampai menjadi individu baru. Itu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini adalah bersifat irreversibel, artinya tidak kembali pada posisi semula. Nah, sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke kedewasaan. Kalau tanaman, tumbuhan mengalami kedewasaan, maka bisa bereproduksi. Dengan tumbuhan atau tanaman melakukan reproduksi, maka dia menghasilkan individu baru. Nah, jadi itulah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Tadi ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal itu apa? Faktor dari dalam. Faktor dari dalam. Ada dua. Apa itu? Gen dan hormon. Gen itu adalah dari dalam diri ya, dari induknya. Kita bisa seperti ini, itu adalah diwariskan dari orang tua kita, ya, dari induknya. Ya, kita berambut ikal itu karena gen dari orang tua kita, ya, bukan dari orang lain. Begitu juga dengan tanaman, ya. Nah, yang kedua adalah hormon, ya. Nah, berikutnya faktor internal, eksternal. Ada berapa itu? Satu, cahaya matahari, nutrisi, suhu, kelembapan, dan polutan. Itu adalah faktor-faktor pertumbuhan dan perkembangan yang disebabkan oleh faktor eksternal. Nah, sekarang kegiatan tunjukkan. Kalian sudah bawa kan? Jadi sekarang kegiatan kita tunjukkanlah hasil praktikum. Mana yang di tempat gelap, mana yang di tempat terbuka. Ini hasil pengamatan kami atau hasil percobaan kami. Dari pengamatan kami, ini adalah tanaman dari tempat tertutup atau tempat tergelap. Ini adalah tempat terbuka, bahwasanya di mana ada perbedaan sedikit atau jauh berbeda. Nah, di tempat gelap dia sangat agak kuning dan panjang, dan batangnya kurus dan daunnya tidak banyak. Nah, sedangkan di tempat terbuka dia lebih subur dan sehat, dan batangnya agak hijau, daunnya juga hijau juga. Jadinya itu adalah perbedaan dari tanaman kami, hasil percobaan kami.
kelompok sitokininya ada perbedaan. Silakan tepuk tangan dulu untuk kelompok. Jadi dari hasil praktikum kalian bisa membedakan perbedaan mana di tempat terbuka dan di mana di tempat tertutup. Berarti kalian tahu bahwa ada tanaman yang tidak hidup, ada tanaman yang hidup. Kenapa tidak hidup? Itu disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, di tempat gelap atau di tempat tertutup tanamannya kurang subur. Di tempat terbuka tanamannya nampak lebih subur, lebih hijau. Itu disebabkan karena faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Ya, nah, tepuk tangan dulu untuk kita. Sekarang kita lanjutkan diskusi kita, masuk kita pada pengolahan data. Itu ada 2 pertanyaan. Ya, silakan analisis. Ya, pertanyaan di atas. Dan kan ada di lembaran SKPD itu ada kolom ya, kolom untuk hari pertama berapa panjangnya, untuk hari kedua berapa panjang batangnya ya kan? Ada kan? Ada berapa banyak daunnya, ya kan? Nah, jadi udah kalian catat kan? Silakan lengkapi kolom itu dulu. Silakan lengkapi, silakan diskusikan, dan setelah itu buatlah grafiknya, kerjakan. Ya, ibu yakin ada perbedaan setiap hari, mulai dari hari pertama sampai hari ke-7. Ya, ibu berikan waktu 10 menit. Sekarang kelompok sitokinin. Silakan siapa yang bisa saya. Baik, di sini kami akan menjawab pertanyaan di bagian kegiatan nomor 3, di mana pada pertanyaan pertama berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pengamatan pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman kacang hijau, maka di sini kami telah menganalisis perbedaan dan perkembangan pada tumbuhan. Di mana yang pertama, pertumbuhan ialah perubahan bentuk dikarenakan bertambahnya jumlah sel yang diikuti dengan pembesaran ukuran sel yang membentuk makhluk hidup tersebut, dan pertumbuhan itu sendiri merupakan proses irreversible atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan pada perkembangan, yaitu bertambahnya organ-organ tumbuhan yang sudah mengalami masa kemataran, seperti tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Nomor 2, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, di mana yang pertama adalah faktor internal. Di mana di faktor internal ini terbagi ada 2 sendiri, yaitu yang pertama ada gen dan hormon. Jadi gen ini sendiri ialah unit yang berfungsi untuk mewariskan sifat. Gen ini berbentuk DNA yang menentukan pewarisan yang sama dengan induknya. Sedangkan hormon adalah pembawa pesan kimia antara sel. Sedangkan hormon ini mempunyai beberapa macam. Yang pertama ada oksin, giberlin, sitokinin, ada asam aristat, dan gas etilen, dan kali. Sedangkan pada faktor eksternal, di mana faktor ini ialah materi lain selain tumbuhan itu sendiri yang berdampak pada tumbuhan tersebut, di mana faktor internal ini harus mempengaruhi seperti ada nutrisi, cahaya matahari, ada suhu, kadar air dan kelembapan, ada oksigen, dan yang terakhir ialah polutan. Baik, terima kasih untuk kelompok sitokinin. Sangat detail sekali, tepuk tangan untuk sitok. Siapa yang sudah bisa membuktikan? Sekarang kelompok oksin. Silakan kelompok oksin. Nah, ini adalah hasil dari praktikum kami yang
telah kami sediakan selama 7 hari, di mana ini adalah tanaman yang kami letakkan di tempat yang gelap dan ini adalah di tempat yang terang. Nah, ada beberapa perbedaan yang terjadi pada kedua tanaman ini, tetapi sama-sama mengalami yang namanya pertumbuhan, di mana akar dari tanaman yang ditanam pada tempat gelap itu akarnya itu cuma satu dan ada perubahan yang terjadi pada batangnya, di mana batang pada tumbuhan ini terlihat sangat kurus serta berwarna kepucat-pucatan, sedangkan yang diletakkan pada cahaya atau di luar serta di tempat yang terang, akarnya itu lebih banyak serta mengalami proses pertumbuhan yang sangat subur serta daunnya cepat mekar dan warnanya pun berwarna hijau. Terima kasih. Baik, pertama untuk kelompok opsin. Jadi sekarang kalian tadi sudah mencatatkan dari hari pertama sampai hari ke-7. Ya sudah kan? Sudah. Bagannya udah dibebaskan tadi kan? Sudah. Sekarang kalian mempresentasikannya hasil diskusi. Ya, hasil diskusi bagan kalian yang telah kalian buat, ya. Grafik. Ini nanti memberikan dulu waktu 5 menit ya, 5 menit untuk mendiskusikan sebelum mempresentasikan hasil dari bagan atau grafik yang telah kalian tulis selama ini ya. Kelompok yang pertama maju adalah kelompok opsin. Maju ke depan lagi. Maju semua. Kelompok lain perhatikan ya. Ya, Bu. Oke, pada saat ini kami akan menampilkan hasil gambar dari grafik tentang pertumbuhan dan perkembangan pada kacang hijau yang selama ini telah kami ditanam selama 7 hari. Nah, ini adalah gambar atau grafik yang telah kami buat dari hasil pengamatan tentang kacang hijau yang selama ini kami amati selama 7 hari. Nah, ada beberapa perbedaan yang terjadi atau perbedaan grafik yang terjadi pada tanaman kacang hijau yang diletakkan pada cahaya atau di tempat gelap. Nah, ada perbedaannya yaitu tinggi atau jumlah daun yang terjadi pada kacang hijau selama 7 hari yang ditempatkan pada tempat yang terang itu, di mana pada hari pertama tinggi tanaman dari tanaman kacang hijau itu setinggi 0,1 cm. Itu adalah tanaman kacang hijau yang diletakkan pada tempat terang, di mana jumlah daunnya masih belum ada. Dan yang di hari yang kedua, tinggi badan atau tinggi tanaman yang ada pada tanaman kacang hijau yaitu masih sama sepanjang 0,1 cm dan daunnya juga masih belum ada. Dan di mana hari yang ketiga mulai ada perubahan yang terjadi pada tanaman kacang hijau terkhusus di tempat yang terang, di mana tinggi dari tanaman itu mencapai 0,6 cm dan jumlah daun sebanyak 2 lembar. Kemudian pada hari keempat semakin bertambah tinggi dari
tanaman kacang hijau yaitu mencapai 7,15 cm dan daunnya juga bertambah menjadi 3. Dan hari kelima tinggi dari tanaman kacang hijau semakin membesar yaitu setinggi 18 cm dan daunnya juga semakin membanyak sebanyak 5 lembar. Dan pada hari ke-6 tinggi pada tanaman kacang hijau yang telah kami amati setinggi 24 cm dan banyak daunnya pun mencapai 7 lembar. Dan di hari yang ke-7 tinggi dari tanaman kacang hijau yaitu mencapai 27 cm dan daunnya juga semakin membanyak sebanyak 7 lembar. Sedangkan pada tanaman kacang hijau yang kami letakkan di tempat yang gelap ada perbedaannya, di mana pada hari pertama itu tinggi dari tanaman kacang hijau yang hanya diletakkan di tempat gelap saja yaitu hanya setinggi 0,1 meter dan daunnya tidak ada. Di hari yang kedua sama, daunnya tidak ada dan tingginya pun sama. Kemudian di hari yang ketiga ada perbedaan, di mana tinggi dari tanaman itu 0,2 cm dan daunnya juga masih belum ada. Kemudian di hari keempat bertambah menjadi 4 cm, daunnya cuma 1. Dan di hari ke-5 mencapai 5 cm tinggi dan daun hanya 2. Kemudian di hari ke-6 mencapai 6 cm tinggi serta daunnya hanya berjumlah 2. Dan di hari ke-7 atau di hari yang terakhir hanya mencapai 7 cm saja tingginya dan daunnya cuma 2. Itu adalah perbedaan atau grafik yang telah kami amati selama 7 hari tentang tumbuhan kacang hijau yang ditempatkan pada ruangan yang gelap atau di ruangan yang terang. Terima kasih. Dan jika dari kelompok yang lain atau teman-teman yang lain memiliki pertanyaan tentang hasil pengamatan kami selama 7 hari, kami persilakan tentang kacang hijau ini. Oke, kepada teman kami. Baik, yang menjadi pertanyaan dari kelompok kami yaitu mengapa tanaman kacang hijau yang ditanam di tempat gelap itu terlihat lebih pucat, sedangkan yang di tempat terang itu kelihatan lebih hijau. Oke, kami langsung menanggapi pertanyaan dari saudara, di mana saudara mempertanyakan hal demikian. Nah, tanaman yang diletakkan pada ruangan yang gelap atau ruangan yang tertutup tidak mendapatkan cahaya matahari serta fotosintesis sehingga perkembangan atau pertumbuhan yang terjadi pada tanaman tersebut sangat lambat dan ada beberapa faktor lainnya yang dapat mempengaruhi. Sedangkan tanaman yang diletakkan di luar atau di tempat yang terang dapat mendapatkan cahaya matahari sehingga proses pertumbuhan dan perkembangannya pun sangat cepat dan subur. Itu saja. Apakah saudara bisa menanggapinya? Ya, terima kasih. Oke, itu saja yang menjadi hasil dari penampilan kami tentang grafik pada pertumbuhan kacang hijau. Berikutnya kita akan menyimpulkan materi yang telah kita pelajari hari ini. Dan sebelum kita menyimpulkan, Ibu harap LKPD yang sudah diisi dulu silahkan dikumpulkan di depan. Setiap kelompok mengunjuk siapa wakilnya untuk mengumpulkan dan taruh di depan meja. Silahkan dikumpulkan. Kumpulkan kelompok seperti ini dikumpulkan oleh Kasilia taruh di depan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap salah satu di antara kalian bisa menyimpulkan apa kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini. Siapa yang bisa? Saya si Asmita. Silakan Asmita. Baik, saya akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. 1. Pertumbuhan dan perkembangan dapat terhambat dikarenakan diakibatkan oleh beberapa faktor. Faktornya itu ada 2, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam, yaitu gen, hormon. Faktor eksternal berasal
yaitu cahaya, tanah, kelembapan, suhu, air, oksigen, dan polutan. 2. Pertumbuhan. Pertumbuhan bertambahnya volume dan bersifat irreversibel. 3. Perkembangan. Perkembangan menunjukkan kedewasaan atau tidak dapat kembali ke posisi semula. 4. Perbedaan tanaman terbuka dan tertutup. Tanaman yang terbuka lebih subur, daunnya agak hijau, sedangkan tanaman tertutup daunnya agak kuning-kuningan, batangnya lebih panjang daripada tanaman terbuka. Nah, jadi itulah kesimpulan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu pertumbuhan itu merupakan proses berubahnya organ tubuh yang tidak bisa kembali ke posisi semula dengan istilah irreversible. Sedangkan perkembangan menuju ke dewasa. Ada dapat semua kan? Sedangkan perkembangan merupakan proses menuju kedewasaan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu, ya. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kalian bisa mengikutinya? Bisa. Nah, jadi apa harapan kalian? Apa sih ada harapan kalian kan? Ada, Ibu. Siapa yang bisa memberikan sedikit jawaban? Bagaimana mengenai refleksi pembelajaran hari ini? Kalau menyenangkan bagaimana? Silakan siapa yang bisa? Saya. Oh, silakan Selvin. Kami merasa senang mengikuti pembelajaran hari ini karena pembelajaran ini melakukan praktikum sederhana sehingga kami bisa menemukan sendiri jawaban dari beberapa pertanyaan. Terima kasih. Sebelum berakhir, minggu depan kita masuk ke materi berikutnya ya. Oke, materi kita berikutnya adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada tubuh. Nah, jadi sebelum kita mengakhirinya, maka tadi kita memulai proses pembelajaran dengan doa dan sekarang kita akhiri atau kita tutup dengan berdoa juga. Baik, mari kita bersatu dalam doa dimulai. Ya Tuhan Allah yang baik, bertata di kerajaan surga, nama yang berucap syukur. Haleluya. Amin.